Perkenalkan, nama saya Nikade Jessica Yolanda Dewi dengan NIM A1C02171 dari kelas D S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kali ini saya akan melakukan cek analisis candlestick H+1 dengan membuat garis support dan resisten menggunakan Fibonacci. Nah, analisis yang saya lakukan yaitu terkait dengan 3 saham. Yang pertama itu ada saham blue chip, yang kedua ada saham second liner, dan yang ketiga ada saham gorengan atau third liner. Nah, sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saham yang pertama yaitu saham blue chip. Saya menggunakan perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Nah, Hanjaya Mandala HMST. Nah, di sini ada chart untuk perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Nah, sebelum melakukan analisis, saya akan menjelaskan apa sih itu saham blue chip. Nah, saham blue chip adalah saham yang bernilai tinggi dibandingkan saham lainnya dan pergerakannya cenderung stabil sehingga lebih aman untuk dijadikan investasi. Nah, saham blue chip menjadi saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi oleh investor. Saham blue chip biasanya dimiliki oleh perusahaan yang stabil, mapan, dan bermodal besar. Umumnya perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan terkemuka di sektornya dan menguasai pasar. Nah, saham blue chip juga dinilai lebih siap untuk bertahan saat terjadi krisis ekonomi karena pendapatan perusahaan mereka yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, reputasinya yang baik, saham blue chip berharga mahal dan seringkali menjadi pemimpin pasar di industrinya masing-masing. Namun, tidak semua perusahaan terkenal dan bermodal besar menjadi perusahaan dengan saham blue chip. Nah, di sini saya akan melakukan analisis saham pada perusahaan Sampurna. Untuk yang pertama itu saya akan mencari dulu garis supportnya, daerah supportnya dengan mencari titik harga saham terendah ke harga saham tertinggi. Nah, untuk chart di perusahaan Sampurna ini merupakan downtrend karena dari harga saham tertinggi yaitu sebesar 1035 menjadi harga saham terendahnya pada tanggal 14 April yaitu sebesar 890. Nah, untuk mencari garis supportnya kita udah tadi kan pertama menentukan dari harga saham terendah ke harga saham tertingginya. Nah, dengan melihat rasio di sebelah kiri garis Fibonacci, daerah Fibonacci ini. Di sini ada 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786. Nah, di sini kita menggunakan rasio pada 0,618. Pertama kita cari dulu garis supportnya di rasio ini. Nah, garis yang berwarna biru ini merupakan garis daerah supportnya. Nah, daerah support ini merupakan garis di bawah chart alias di bawah harga saham terakhirnya. Nah, titik support ini dapat membantu trader ketika ingin membeli saham. Nah, garis support yang kuat ditunjukkan dengan chart mendekati garis support, tidak menembus garisnya. Dalam posisi ini kita bisa melakukan aksi membeli atau buy. Setelah kita mencari garis supportnya, kita akan mencari garis resisten. Nah, garis resisten ini ditentukan dari harga saham tertingginya ke harga saham terendah. Nah, setelah kita cari dari harga saham tertinggi dan harga saham terendahnya, kita bisa menentukan garis resisten. Garis resisten itu sama, kita bisa lihat dari rasio 0,618.
Nah, garis atau titik resisten ini biasanya dipakai untuk strategi menjual. Pasalnya, bila sudah mendekati garis resisten, pola harga saham akan turun. Nah, oleh karena itu, bagi trader jual saham saat harga tinggi, kita akan menyesal saat harga saham kembali merosot. Nah, garis resisten ini merupakan batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus naik. Saat harga saham menembus garis resisten ini, maka resisten berpotensi menjadi garis support. Nah, kita bisa melakukan analisis di perusahaan Sampurna ini. Nah, candlestick pada tanggal 26 April untuk saat ini yaitu berwarna hijau. Nah, berwarna hijau ini merupakan candlestick untuk harga sahamnya itu naik di hari berikutnya. Jadi kemungkinan analisis saya setelah menentukan garis support dan resistennya ini, garis support dan garis resistennya, untuk analisis saya H+1 setelah melakukan analisis ini pada tanggal 27 April itu harga saham perusahaan Sampurna ini akan terus naik. Nah, jadi candlestick ini bisa disebut dengan candlestick bullish. Nah, kita bisa jelaskan di sebelumnya juga. Kita bisa lihat dari yang sebelumnya. Ini itu merupakan saham downtrend pada perusahaan PT Sampurna. Nah, untuk saham yang kedua yaitu saham second liner. Saham second liner ini saya menggunakan perusahaan Metrodata Elektronik MTDL. Nah, sebelum saya menjelaskan analisis saya terhadap perusahaan Metrodata Elektronik ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu saham second liner. Nah, saham second liner ini merupakan saham lapis 2 yang berasal dari perusahaan-perusahaan menengah besar dengan nilai kapitalisasi pasar medium antara 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, pergerakan harga saham second liner ini lebih fluktuatif ketimbang harga saham pada first liner, karena tingkat kapitalisasi pasarnya jauh lebih rendah. Meskipun begitu, rata-rata saham second liner ini cukup liquid. Dengan kondisi itu, saham second liner kerap jadi favorit untuk trading, baik swing trading maupun super trader. Apalagi harga per saham second liner ini tergolong lebih murah. Namun, untuk trading atau investasi di saham second liner ini harus dianalisis secara fundamental, teknikal, maupun tingkat likuiditasnya. Nah, perusahaan Metrodata ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan berbagai jenis komputer dan produk teknologi tinggi lainnya yang terkait dengan komputer dan layanan terkait lainnya. Nah, perusahaan Metrodata Elektronik ini telah berdiri atau beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Nah, analisis yang saya lakukan yaitu pertama-tama kita harus menentukan dulu daerah Fibonacci-nya. Kita ambil dari titik terendah, harga saham terendah, ke harga saham tertingginya. Nah, pada perusahaan Metrodata Elektronik Tbk ini, harga saham terendahnya itu yaitu di harga yaitu pada tanggal 25 Februari 2022. Nah, setelah kita menentukan daerah Fibonacci dari harga terendah ke harga saham tertinggi, kita bisa menentukan garis supportnya atau daerah support atau titik supportnya. Titik support itu kita lihat dari rasio yaitu pada 0,618. Nah, di sini. Di sini. Nah, garis merah ini merupakan garis support atau titik support. Nah, titik support ini merupakan batas terendah yang menjaga saham agar tidak kembali turun. Ini kita bisa lihat, kita hapus dulu daerah Fibonacci-nya. Nah, ini. Di sini garis support ini kan digunakan untuk menjaga harga saham agar tidak kembali turun.
setelah kita mengetahui garis supportnya, sekarang kita tentukan garis resisten atau titik resistennya dengan cara melihat harga saham tertinggi ke harga saham terendah. Nah, setelah kita membuat daerah Fibonacci-nya, kita akan menentukan garis resisten. Garis resisten itu juga ditentukan pada rasio 0,18. 0, kita pakai itu dulu. Nah, di sini 0,18. Nah, di sini merupakan garis resisten, kita warnain jadi warna biru. Garis resisten atau titik resistennya. Nah, titik resisten ini merupakan batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus naik. Nah, ketika level support dan atau resisten ini berhasil dilewati, kekuatan tembusnya tergantung berapa lama level support atau resisten tersebut bertahan. Nah, jadi analisis saya untuk PT Metro Data H+1-nya yaitu pada tanggal 27 April, yaitu kemungkinan candlestick-nya ini atau harga sahamnya akan terus menurun. Nah, candlestick yang berwarna merah ini merupakan candlestick bearish. Jadi analisis yang dapat saya simpulkan yaitu pada perusahaan Metro Data Elektronik ini H+1 pada tanggal 27 April 2022 itu kemungkinan harga saham akan terus turun. Jadi saya sarankan untuk tidak menjual saham, tetapi kita akan melakukan proses pembelian saham. Nah, analisis saham yang ketiga yaitu saham gorengan atau trade liner. Nah, perusahaan yang saya pakai itu yaitu PT Arita Prima Indonesia. Kita cari dulu. Nah, ini saham yang ketiga yaitu saham gorengan atau trade liner. Nah, sebelum saya melakukan analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu saham gorengan atau trade liner. Nah, istilah saham gorengan ini sebenarnya merujuk ke kategori saham trade liner. Trade liner ini merupakan saham yang memiliki kapitalisasi sebesar kapitalisasi di pasarnya itu di bawah 500 miliar. Dengan kapitalisasi pasar yang sangat kecil, pergerakan harga saham trade liner ini sangat berfluktuatif. Soalnya jika ada transaksi keluar masuk sekitar 1 miliar saja, harga sahamnya bisa bergerak liar. Namun kelemahan saham trade liner ini yaitu tingkat likuiditas yang kurang bagus. Artinya seorang trader itu bisa saja masuk ke saham kategori itu, tetapi belum tentu bisa menjualnya. Nah, saham kategori ini cenderung sepi peminat, kecuali kalau mulai aktif atau bergerak. Maka dari itu, saham gorengan atau trade liner ini hanya disarankan untuk trader yang punya tingkat toleransi resiko tinggi alias agresif. Nah, trade liner ini dijadikan pilihan para scalper yang ingin mendapatkan keuntungan besar dalam jangka intraday atau kurang dari sehari. Nah, perusahaan yang saya gunakan di sini yaitu perusahaan Arita Prima Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 2000 di Jakarta. Di Indonesia sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi, dan servis untuk produk valves, fittings, instrumentation, dan kontrol. Nah, PT Arita Prima Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan valves pertama dan satu-satunya yang menjadi go publik di Indonesia. Nah, di sini saya akan melakukan analisis sahamnya. Nah, di sini untuk menentukan garis atau titik supportnya, kita lihat dari harga saham terendahnya. Di sini saya gunain saham terendahnya pada tanggal 8 Maret 2022 sampai ke harga tertingginya yaitu pada tanggal 26 April 2022. Nah, kita bisa lihat untuk menentukan garis supportnya itu kita lihat dari rasio sebelah kiri yang ada di garis Fibonacci ini. Nah, di sini di 0,618. Ini merupakan garis support. Garis support itu kita warnain jadi warna merah. Ya. Nah, setelah kita menentukan garis supportnya itu,
kita akan menentukan garis atau titik resestinya. Nah, kita lihat dari harga saham tertinggi ke harga saham terendahnya. Nah, untuk menentukan garis resistennya, kita cari dari harga saham tertinggi ke harga saham terendahnya. Nah, di sini kita lihat dari rasio 0,618. Untuk garis resistennya kita menggunakan warna biru. Maaf, di sini terjadi kesalahan sedikit. Nah, tadi kita ulang ya, untuk pertama-tama itu kita melakukan analisis sahamnya dengan mencari daerah Fibonacci. Fibonacci-nya itu dari harga saham terendah. Ini kita cari API. Nah, kita cari dari harga saham terendah ke harga saham tertingginya. Setelah itu kita bisa menentukan garis supportnya, garis support pada rasio 0,618. Kita warnain jadi warna merah. Setelah itu, setelah mengetahui rasionya, rasio supportnya, titik supportnya, kita akan menentukan daerah resistennya atau garis resisten dari harga saham tertinggi ke harga saham terendah. Nah, jadi garis resisten itu kita juga pakai pada rasio 0,618. Kita warnain warna biru dulu. Nah, jadi ini analisis saya membuat garis support dan garis resisten pada perusahaan Arita Prima Indonesia untuk jenis saham gorengan atau trade liner. Nah, jadi analisis saya untuk H+1 yaitu di tanggal 27 April yaitu kemungkinan perusahaan Arita Prima itu harga sahamnya akan turun karena sudah melewati garis resisten. Nah, ini harga sahamnya akan turun dan atau enggak harga sahamnya akan terus naik karena candlestick-nya itu berwarna hijau yang dimana merupakan candlestick bullish. Nah, kemungkinan di sini jadi kesimpulan analisis saya untuk perusahaan Arita Prima Indonesia yang memiliki saham gorengan atau trade liner untuk di tanggal 27 Aprilnya itu kemungkinan harga saham akan terus naik. Harga sahamnya akan terus naik karena candlestick-nya mengalami bullish. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis saham blue chip, second liner, dan third liner. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.